Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 131. Ketika Kiai Gringsing kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya, Agung Sedayu berkata, "Selain itu, aku masih mempunyai cerita yang barangkali menarik juga buat guru." "Apa?" "Hantu-hantu yang saling bertengkar." "Heh." Dan sekali lagi Agung Sedayu bercerita. Kali ini tentang hantu alas Mentaok dan hantu Gunung Merapi. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Kita sebaiknya berbicara sambil berjalan." Keduanya pun kemudian berjalan kembali ke barak mereka. Di sepanjang jalan Agung Sedayu tidak habis-habisnya bercerita tentang hantu yang tinggi, hitam dan berkepala tengkorak, yang oleh hantu Gunung Merapi yang hampir tidak berbentuk itu disebutnya jerangkong. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Kalau begitu persoalannya akan menjadi semakin panjang. Agaknya ada pertentangan antara alas Mentaok yang disebut sebagai suatu kerajaan, melawan Gunung Merapi yang juga menyebut dirinya suatu kerajaan." "Ya. Kalau begitu, kita menjadi berbesar hati. Bukankah hantu-hantu dari Gunung Merapi berpihak kepada kita? Maksudku kepada mereka yang membuka hutan ini?" "Ya. Begitulah agaknya. Itulah yang harus kita katakan kepada setiap orang agar mereka menjadi agak berani." Ketika mereka sampai di barak, mereka melihat di serambi, orang-orang yang tidur dengan nyenyaknya. Sekelompok-sekelompok. Dengan demikian, maka Kiai Gringsing dan Agung Sedayu pun berjalan sambil berjingkat, agar tidak mengejutkan mereka. Tetapi mereka terpaksa membangunkan beberapa orang karena pintu yang tidak terbuka cukup lebar. Ketika tangan Kiai Gringsing mendorong pintu itu, maka meloncatlah derit yang panjang. "Heh, kau baru pulang?" bertanya seseorang. Kiai Gringsing berpaling. Dilihatnya seorang tua mengangkat kepalanya. "Iya, aku baru pulang," desis Kiai Gringsing perlahan-lahan. Ternyata orang-orang lain yang terbangun tidak bertanya apapun lagi, sehingga Kiai Gringsing pun kemudian langsung menemui Suandaru yang masih terbaring di tempatnya. Di dalam cahaya lampu minyak yang remang-remang, Kiai Gringsing dan Agung Sedayu melihat Suandaru berbaring diam di tempatnya, seolah-olah sedang tidur dengan nyenyaknya. Namun beberapa langkah lagi mereka mendekat, wajah Kiai Gringsing menjadi tegang. Dengan tergesa-gesa ia meloncat dan langsung berjongkok di samping muridnya yang sedang sakit itu. "Suandaru, Suandaru," desas Kiai Gringsing perlahan-lahan. Tetapi Suandaru tidak menyahut. "Guru, kenapa anak itu?" Agung Sedayu pun menjadi tegang pula. Dengan tangan gemetar Kiai Gringsing meraba kening, dahi dan kemudian perut Suandaru. Wajahnya menjadi pucat sekali guru, dan bibirnya menjadi kebiru-biruan. Setitik keringat mengembun di dahi Kiai Gringsing, meskipun ia tidak menjadi gugup. Tanpa disengaja Kiai Gringsing melihat sebuah mangkuk yang terletak di samping Suandaru. Dengan serta-merta mangkuk itu pun diambilnya. Diamat-amatinya isi mangkuk yang sudah hampir habis sama sekali itu. Namun beberapa titik air di dalamnya telah cukup bagi Kiai Gringsing untuk mengetahui cairan apakah yang ada di dalamnya. "Lindungi aku dari orang-orang itu, apabila ada di antara mereka yang terbangun dan sengaja melihat apa yang aku kerjakan," bisik Kiai Gringsing. Agung Sedayu pun segera beringsut mendekati gurunya. Dari kantong ikat pinggangnya Kiai Gringsing mengambil sebuah bumbung kecil. Dari dalam bumbung kecil itu Kiai Gringsing menaburkan seberkas serbuk yang berwarna kehitam-hitaman. Dengan wajah yang tegang Agung Sedayu melihat ke dalam mangkuk itu. Beberapa tetes cairan itu pun kemudian mengepulkan asap meskipun hampir tidak terlihat. Kemudian warna yang kehitam-hitaman dari serbuk itu pun segera berubah menjadi hitam pekat. Titik-titik warna merah terdapat di beberapa bagian dari dinding mangkuk yang masih basah itu. "Racun lagi," desis Kiai Gringsing. Meskipun lemah, tetapi cukup berbahaya bagi Suandaru yang kekuatannya belum pulih kembali. "Carilah air. Jangan dengan mangkuk atau bumbung. Carilah dengan daun pisang." Agung Sedayu pun dengan tergesa-gesa bangkit dan melangkah keluar. Ia tidak menghiraukan lagi ketika orang yang tinggi kekar itu bertanya pula kepadanya. "Heh, akan kemana lagi kau anak gila?" Agung Sedayu tidak menyahut. Sejenak kemudian ia pun telah hilang di balik tabir gelapnya malam.
Dengan daun pisang ia membawa setakar kecil air sumur. Seperti pada saat ia keluar, ia pun sama sekali tidak menghiraukan sapa orang yang tinggi besar itu, selain mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ketika ia menyerahkan air di dalam takir daun pisang itu, ia mendengar pintu bergerit. Ketika ia berpaling, dilihatnya orang yang tinggi kekar itu berdiri berpegangan pada uger-uger pintu. Temui orang itu. Usahakan agar ia tidak mendekat, desis Kiai Gringsing yang memasukkan serbuk yang lain ke dalam takir daun pisang yang berisi air itu. Agung Sedayu pun berdiri. Perlahan-lahan ia mendekati orang yang tinggi besar itu sambil berkata, "Aku tergesa-gesa. Adikku harus sekali." "Kenapa kau terlampau lama?" bertanya orang itu. "Aku kira kau mati diterkam hantu." "Hampir saja." "Kenapa hampir? Kau memang anak gila. Adikmu benar-benar hampir mati kehausan. Untunglah seseorang telah memberinya minum, sehingga ia dapat tidur dengan nyenyaknya." "Terima kasih. Siapakah yang telah memberinya minum?" "Aku tidak tahu. Seseorang di antara sekian banyak orang." "Orang yang kekurusan itu." Orang itu menggeleng. "Bukan, orang itu tidur di luar. Lihat, ia ada di serambi." "Lalu siapa?" "Kami akan mengucapkan terima kasih. Adikku sudah menjadi segar." Orang itu menggeleng sekali lagi. "Aku tidak tahu." Sementara itu, Kiai Gringsing telah menuangkan air yang sudah diberinya obat itu ke mulut Suandaru. Perlahan-lahan, setitik demi setitik air itu masuk ke dalam kerongkongannya. "Untunglah tidak terlambat," berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Agaknya di barak ini ada seorang yang mengerti benar tentang racun. Racun yang lemah ini agaknya tepat sekali dipergunakannya untuk membunuh Suandaru yang sedang sakit tanpa kecurigaan dan tanpa menumbuhkan tanda-tanda yang jelas di tubuhnya. Namun tanpa sesadarnya Kiai Gringsing menggeram. Keterlaluan. Sebuah perasaan yang aneh telah melonjak di dalam dada Kiai Gringsing. Betapa perasaannya lapang seluas lautan, tetapi usaha yang dilakukan sudah usaha pembunuhan atas muridnya, sehingga darahnya menjadi panas karenanya. Namun orang tua itu masih berusaha menahan diri. Ia tidak boleh hanyut dalam arus perasaannya, kalau ia tidak mau gagal sama sekali. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya ketika ia melihat Suandaru menggeliat. Kemudian perlahan-lahan membuka matanya dan tiba-tiba saja ia berusaha bangkit. "Jangan bangkit." Suandaru tidak dapat menjawab. Tetapi sesuatu telah dimuntahkannya dari mulutnya. Cairan yang berwarna hitam kemerah-merahan. "Tenanglah," desis gurunya. Suandaru memandang gurunya dengan mata yang buram. Tetapi Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia menjadi semakin tenang, ia yakin bahwa Suandaru akan dapat disembuhkannya. "Kau sudah minum minuman yang keliru, Suandaru," berkata gurunya. "Dari mana kau dapatkan cairan itu?" "Orang yang kekurus-kurusan itu," desis Suandaru. "Kenapa kau minum juga?" "Katanya Kakang Agung Sedayu sedang mencari air untukku karena aku terlampau haus. Maka diberinya aku air itu sebelum Kakang Agung Sedayu datang. Katanya ia kasihan kepadaku." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Racun. Yang kau minum itu adalah racun yang lemah, tetapi cukup berbahaya bagimu yang masih belum pulih benar. Untunglah aku cepat datang." Wajah Suandaru menjadi tegang. Tetapi ia masih mendengar gurunya berkata, "Jangan mengambil sikap sesuatu. Kita harus berhati-hati menghadapi seluruh jaringan itu." "Jaringan apa guru?" bertanya Suandaru. "Kau akan mendengar pada saatnya." Suandaru tidak bertanya lagi. Dicobanya untuk mengatur pernafasannya yang masih sesak. Kemudian memejamkan matanya agar ia mendapatkan ketenangan yang setinggi-tingginya. Kini gurunya sudah menungguinya, sehingga ia tidak perlu lagi mencemaskan apapun juga. "Bagaimana dengan adikmu itu?" bertanya orang yang tinggi kekar kepada Agung Sedayu. "Ia sedang tidur. Jangan ganggu anak itu. Ia benar-benar sedang sakit. Aku menyesal telah menahanmu ketika kau akan mencari air. Aku kira kau hanya berpura-pura saja." "Ya. Mudah-mudahan setelah ia terbangun besok, ia sudah sembuh benar." "Mudah-mudahan," desis Agung Sedayu.
Orang yang tinggi kekar itu pun kemudian meninggalkan Agung Sedayu dan kembali ke tempatnya di luar barak. Orang yang tinggi itu lebih senang tidur di serambi. Udara di dalam terlampau panas, katanya. Agung Sedayu tidak menyahut. Ketika orang itu telah berada di luar pintu, Agung Sedayu segera mendapatkan gurunya. Dari Kiai Gringsing ia mendengar bahwa perbuatan orang-orang itu sudah keterlaluan. Mereka sudah berusaha melakukan pembunuhan sengaja atau tidak sengaja atas Swandaru. Ada dua kemungkinan, berkata Kiai Gringsing. Pembunuhan itu dilakukan atau pelumpuhan atas Swandaru seandainya tidak berakibat mati, dimaksud agar kami menghentikan kerja kami, atau karena orang-orang itu benar-benar ketakutan agar kami tidak menyebabkan mereka dan semua orang di barak ini menderita. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Besok, berkata Kiai Gringsing. Ceritakan kepada setiap orang apa yang kau lihat. Katakan dengan selengkap-lengkapnya, bahwa ada hantu yang menyebut dirinya Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi. Dari kerajaan Kajiman di Gunung Merapi. Apakah dengan demikian, orang-orang di barak ini tidak akan menjadi semakin ketakutan? Kita akan dapat membumbuinya. Hantu-hantu dari Gunung Merapi berada di pihak Raden Sutawijaya. Bukankah hantu itu berkata bahwa ia pernah menjadi pemomong Raden Sutawijaya sebelum merayang dan mendapatkan bentuknya yang sekarang? Ya. Nah, Kiai Dandang Wesi dan pasukannya pasti akan berpihak kepada Raden Sutawijaya. Kau dapat menambahkannya pula, bahwa hantu-hantu di segala sudut bumi pasti akan membenarkan sikap Raden Sutawijaya, karena tanah dan laut yang kasat mata wadak oleh manusia ini memang diperuntukkan bagi manusia. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Demikiankah, maka sisa malam yang tinggal menyangkut di ujung pohon nyiur itu pun dipergunakan sebaik-baiknya oleh Kiai Gringsing dan Agung Sedayu. Mereka segera berbaring berdesak-desakan sebelah menyebelah Swandaru, yang kini menjadi lemah kembali. Kau akan segera pulih, bisik gurunya. Lalu, bagaimana dengan obat yang guru bawa ke dukun sakti itu? Masih ada padaku. Itu, aku taruh di bawah kakimu. Tetapi sebaiknya aku mempergunakan obatku sendiri. Di sini banyak orang yang tidak dapat dipercaya lagi. Swandaru tidak bertanya lagi. Agung Sedayu yang berbaring sambil memejamkan matanya, mencoba untuk tidur. Tetapi ia tidak berhasil. Namun demikian ia sudah mencoba beristirahat meskipun hanya sejenak. Ketika cahaya yang kemerah-merahan membayang di langit, maka burung-burung liar pun mulai berkicau dengan riuhnya. Mereka sama sekali tidak menghiraukannya, bahwa di alas Mentaok telah terjadi benturan antara dua kekuatan lelembut yang dahsyat. Dari alas Mentaok sendiri dan dari Gunung Merapi. Dalam pada itu, begitu Agung Sedayu keluar dari barak, ia pun segera bercerita tentang kedua jenis hantu yang dijumpainya. Yang satu tinggi berkerudung hitam dan berkepala tengkorak, sedang yang satu hampir tidak berbentuk sama sekali. Apakah mereka bertengkar? Bertanya salah seorang. Ya, ternyata hantu yang tinggi itu menjadi ketakutan dan melarikan diri. Bohong, orang yang tinggi kekar itu membantah. Bukan karena ketakutan. Tetapi hantu itu pasti belum mendapat perintah, apa yang sebaiknya dilakukan menghadapi hantu-hantu dari daerah asing seperti yang kau katakan itu. Kenapa hantu dari Gunung Merapi itu tidak ditangkapnya saja dan dibawa menghadap Raja Kajiman di alas Mentaok ini? Belum ada perintah. Mungkin tingkat kerajaan telah mengadakan suatu pembicaraan yang belum diketahui oleh tingkat bawahan seperti jerangkong yang tinggi itu. Mungkin, tetapi menilik wibawa dari keduanya, hantu dari Gunung Merapi yang bernama Kiai Dandang Wesi dan dahulu bekas pemomong Raden Sutawijaya itulah yang agaknya lebih tinggi. Wajah orang yang tinggi kekar itu menjadi tegang. Ditatapnya wajah Agung Sedayu dengan tajamnya. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak mempedulikannya. Ia berpura-pura tidak mengerti perasaan apakah yang tersembul di hati orang itu. Karena itu, maka ia pun bercerita terus. Cukup. Cukup, potong orang yang tinggi itu. Jangan membual di sini. Kau menambah perasaan kami menjadi kisruh. Kami akan menjadi semakin ketakutan, seolah-olah kami berada di daerah yang paling gawat. Di ajang peperangan yang dahsyat antara dua kerajaan hantu. Agung Sedayu terdiam sejenak. Ternyata orang itu cukup cerdik, sehingga ia justru mempergunakan keadaan itu untuk menambah kecemasan dan ketakutan. Nah, kalian dengar, berkata orang yang tinggi itu kepada orang yang mengerumuninya.
Daerah ini memang merupakan daerah yang paling gawat. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku akan meyakinkan untuk beberapa hari saja sebelum aku mengambil keputusan. Kalau keadaan menjadi kian memburuk, aku lebih baik kembali ke asalku. Makan atau tidak makan. Meskipun di sini kami akan mendapat tanah yang subur dan loh jinawi, tetapi kalau perasaan kami selalu dikejar oleh ketakutan dan kecemasan, maka kami tidak akan dapat merasa tenteram. Karena itu, aku dan keluargaku, akan segera menentukan sikap. Beberapa orang yang mendengar itu pun menjadi pucat. Kalau orang yang tinggi kekar itu saja tidak berani tinggal di sini, apalagi orang-orang yang lain. Namun tiba-tiba Agung Sedayu menjawab. Tidak. Itu suatu sikap yang tergesa-gesa. Dengar, hantu dari Gunung Merapi itu adalah pemomong Raden Sutawijaya. Sudan tentu ia akan berpihak kepada Raden Sutawijaya dan Ki Gede Pemanahan. Nah, bukankah kehadiran kita di sini ini adalah karena keinginan kita untuk bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijaya membuka hutan ini dan bersama-sama menjadikan suatu daerah yang ramai dan makmur. Bahkan menurut pendengaranku, hantu-hantu dari daerah-daerah lain pun pasti akan berpihak kepada hantu-hantu dari Gunung Merapi. Kalian harus mendengar, Kiai Dandang Wesi mempunyai pasukan segelar sepapan. Kiai Dandang Wesi menganggap bahwa semua yang kasat mata wadak manusia, adalah hak manusia. Termasuk alas mentau. Bohong. Bohong, teriak orang yang bertubuh kekar itu. Lalu, jika demikian maka adikmu tidak akan sakit dan barangkali hari ini adikmu sudah mampus atau lumpuh atau apapun karena kesalahanmu yang kau lakukan semalam. Ia tertidur nyenyak. Coba lihatlah dengan saksama. Ia pasti kena kutuk karena kesalahanmu. Untunglah bahwa kutuk itu mengenai adikmu sendiri. Bukan orang lain. Sama sekali tidak. Adikku tidak apa-apa. Lihatlah sekarang. Kenapa ia belum juga bangun? Agung Sedayu menjadi ragu-ragu sejenak. Namun semua orang berpaling ketika mereka mendengar suara dari depan pintu. Aku sudah bangun. Tubuhku merasa betapa segarnya. Orang yang tinggi kekar itu terkejut bukan buatan ketika ia melihat Swandaru berdiri di depan pintu bersama Kiai Gringsing. Meskipun masih pucat namun Swandaru sudah dapat tersenyum dan berkata, "Sejak aku minum air pemberian paman, aku merasa bahwa aku menjadi sehat kembali." Orang yang tinggi kekar itu menjadi tegang. Sementara Agung Sedayu memandanginya dengan penuh kewaspadaan. Kalau saja orang itu tiba-tiba menjadi kehilangan akal, maka ia akan dapat menjadi berbahaya. "Heh, apakah kau tidak dikutuk oleh hantu-hantu?" teriak orang kekurus-kurusan. Swandaru yang menyebut dirinya anak Kiai Gringsing itu menyahut. "Mungkin. Tetapi aku semalam telah bermimpi aneh." "Apa mimpimu?" Geram orang yang kekar itu. "Aku seakan-akan berada di daerah yang sangat asing. Daerah yang belum pernah aku lihat. Seakan-akan aku berada di dalam taman istana yang sangat indah. Aku begitu gembira sehingga aku tidak pernah berpikir, siapakah pemilik istana itu. Ketika aku melihat seekor kelinci yang berwarna keemasan, tiba-tiba aku ingin menangkapnya. Tetapi ketika aku mengejarnya, tiba-tiba aku menjadi lumpuh." "Jelas, itu sudah jelas," teriak orang yang kekar. Lalu, "Jangan berpura-pura lagi. Istana itu adalah istana Mataram. Kau menjadi lumpuh karena kau dikutuk oleh pemilik istana ini." Ya. Akhirnya aku melihat. Seorang yang bertubuh tinggi, besar kehitam-hitaman dengan janggut yang panjang. Tangannya menggenggam sebuah keris. "Kau pasti akan dibunuhnya." "Ya. Aku memang akan dibunuhnya." Orang itu tidak berbaju dan mengenakan pakaian pada abad-abad yang lampau, seperti aku melihat pakaian gambar-gambar yang terpahat pada dinding-dinding candi. Dan orang itu menyebut dirinya bernama Prabu Talangsari. Semua orang tiba-tiba telah terpaku mendengarkannya. Tiba-tiba aku terbangun. Itu suatu pertanda. Prabu Talangsari itu pasti Raja Mataram Kajiman, orang yang kekurusan menyahut. "Camkanlah mimpi itu." Ya. Ketika aku terbangun aku menjadi sangat haus. Itulah sebabnya kakakku keluar sejenak untuk mengambil air. Tetapi ternyata kakakku pergi terlampau lama, sehingga aku mendapat air dari paman yang tinggi kekar itu. "Persetan," geram orang itu. Lalu, aku tertidur lagi. Aneh sekali.
Aku bermimpi pula. Mimpiku adalah kelanjutan dari mimpiku yang pertama. Bagaimanakah mimpi itu? Apakah kalian masih bersedia mendengarkannya? Lihat, matahari semakin tinggi. Nanti kalian terlambat pergi ke tanah garapan masing-masing. Hampir berbaring orang-orang yang berkerumun itu menengadahkan wajah mereka. Mereka melihat matahari yang memang sudah menanjak naik semakin tinggi di balik dedaunan. Tetapi tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Sebentar saja. Cepat, katakan kelanjutan mimpimu." "Ya, kami masih mempunyai waktu sebentar." "Katakan cepat," bentak orang yang tinggi kekar. "Mungkin itu suatu isyarat bagimu, agar kau tidak menjadi semakin sombong." "Baiklah," berkata Swandaru. "Ketika aku mulai dengan mimpiku yang kedua, kata-katanya terputus karena orang kekurus-kurusan membentak. Langsung sebut saja mimpimu." Swandaru mengerutkan keningnya. "Baiklah. Aku akan segera saja mengatakan isi mimpiku itu, supaya tidak berkepanjangan." "Sebut saja, sebut langsung." "Kau terlampau banyak memberikan pengantar," berkata orang yang kekar. Tetapi yang lain memotong. "Biarkan ia berbicara. Kau memutus kata-katanya." "Pest, diam. Kenapa ribut?" desis yang lain. "Baiklah. Baiklah. Mimpiku itu tidak panjang lagi," berkata Swandaru selanjutnya. "Ketika orang yang mengenakan pakaian dari abad-abad yang lampau dan menyebut dirinya Prabu Talangsari itu akan membunuhku, datanglah seorang yang lain. Seorang yang mengenakan pakaian keemasan, berkilat-kilat dengan menaiki seekor kuda bersayap seperti burung Raja Wali raksasa." "Kuda sembrani," desis orang-orang yang mendengarkan mimpi itu. "Ya. Lalu, apa kerja orang itu?" Mereka pun kemudian berunding. Keduanya ternyata adalah raja dari kerajaan yang besar. Prabu Talangsari dan yang lain, raja dari Gunung Merapi. Apa yang mereka rundingkan? Aku tidak tahu. Tetapi ketika raja yang berpakaian berkilauan seperti matahari itu pergi, aku dilepaskannya. Dan bahkan Prabu Talangsari berkata, "Ambillah kelinci itu. Aku tidak memerlukan lagi." Dan aneh. Aku pun sembuhlah dari kelumpuhan itu. Maka mulailah kemudian aku berburu kelinci. Apakah kau dapatkan kelinci yang berwarna keemasan itu? Ya. Akhirnya aku dapatkan juga. Tidak ada siapapun lagi yang menggangguku. Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Agung Sedayu pun mula-mula ikut merenungkan mimpi adiknya yang aneh itu. Namun kemudian ia tersenyum di dalam hati, karena ia yakin bahwa mimpi itu adalah sebuah dongeng yang telah dibuat oleh gurunya. Karena itu tiba-tiba saja ia bertanya, "Apakah raja dari Gunung Merapi yang naik kuda itu sendiri?" Swandaru mengerutkan keningnya. Lalu jawabnya, "Sendiri." "Iya, ia sendiri." Tentu mimpi itu deradasi. Benar-benar terjadi seperti apa yang terbayang di dalam mimpi. Aku telah bertemu dengan hantu merayangan yang menyebut dirinya bernama Kiai Dandang Wesi. Tetapi orang-orang yang berada di sekitar tempat itu pun terkejut ketika orang yang kekurus-kurusan itu berkata, "Bohong. Semuanya bohong." Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Katanya, "Aku tidak bohong. Dan aku kira adikku juga tidak bohong." Dari mana ia mendapat nama Prabu Talangsari? Apakah ia sekedar mengarangkan sebuah nama? Baik. Memang mungkin ia mengarang. Tetapi apabila ada suara-suara dari orang lain yang juga menyebut-nyebut nama itu, apakah mungkin mereka juga mengarangkan nama yang kebetulan sama? Kami di sini belum pernah mendengar nama itu. Adalah tiba-tiba saja ketika yang berbicara kemudian adalah Kiai Gringsing. Jadi, nama itu sama sekali tidak dikenal di sini? Tidak, jawab yang kekurus-kurusan. Tetapi tadi ada di antara kalian yang memastikan bahwa orang yang bertubuh tinggi besar dan mengenakan pakaian dari abad-abad yang lalu itu adalah Raja Mataram Kajiman. Tidak seorang pun yang menjawab. Sehingga Kiai Gringsing bertanya pula kepada orang yang kekurus-kurusan. Jadi kau yakin bahwa nama itu sekedar sebuah nama di dalam mimpi dan tidak berarti sama sekali? Setiap orang pun kemudian berpaling memandang wajah orang yang kekurus-kurusan itu. Namun sejenak orang itu tidak menjawab dan bahkan wajahnya menjadi ragu-ragu. Mudah-mudahan memang tidak ada nama Prabu Talangsari.
Kau pasti hanya sekedar mendengar cerita dari kakakmu yang sudah menceritakan pertemuannya dengan hantu-hantu, teriak orang yang kekar. Nah, bukankah begitu dugaanmu, potong Agung Sedayu. Tetapi ketika aku pergi, adikku belum menceritakan hal itu kepadaku. Dan sejak aku pulang, adikku sama sekali belum bangun dari tidurnya yang nyenyak. Jangan ributkan soal mimpi, tiba-tiba Kiai Gringsing memotong. Sekarang hari sudah terlampau siang. Lihat, orang-orang lain sudah mulai pergi mengambil ransumnya. Semua orang berpaling ke arah gardu pengawas di kejauhan. Mereka melihat orang-orang yang tidak ikut berkerumun telah siap untuk pergi. Karena itu, maka mereka pun dengan tergesa-gesa berlari-larian menyiapkan alat-alat masing-masing. Tetapi orang yang tinggi kekar dan orang yang kekurus-kurusan masih berdiri di tempatnya sambil memandang Kiai Gringsing beserta kedua anak-anaknya dengan tatapan mata yang tajam. Sekarang kau menambah keonaran lagi dengan bualan-bualanmu, desis orang yang tinggi kekar. Bukan begitu, bukan maksudku. Tetapi, apakah kalian benar-benar tidak percaya bahwa Prabu Talangsari itu ada? Tidak, sahut yang tinggi kekar itu. Tetapi orang yang kekurus-kurusan itu mulai nampak ragu-ragu. Apalagi setelah Kiai Gringsing berkata, aku mempercayainya seperti kata Kiai Damar, dukun sakti itu, bahwa hantu-hantu memang mempunyai kelebihan dari manusia. Tentu termasuk Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi dan apalagi Prabu Talangsari sendiri. Orang yang kekurus-kurusan itu tampak menjadi semakin ragu-ragu. Sejenak ia memandang orang yang bertubuh kekar, dan sejenak kemudian dilemparkannya tatapan matanya jauh ke dalam lebatnya hutan yang sedang digarap oleh para pendatang itu. Semula kalau aku boleh berterus terang, aku memang ragu-ragu terhadap hantu-hantu di alas Mentauk ini. Tetapi setelah aku mengalami sendiri, dan anakku menjadi sakit dan sembuh secara ajaib sebelum obat dari dukun sakti itu dimakannya, aku kini telah mempercayainya. Persetan dengan hantu-hantu, tiba-tiba orang yang kekar itu menggeram. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya, heh, bagaimana dengan hantu-hantu itu? Bukankah kau yang mengajari aku untuk memahami keadaan hutan ini beserta segala isinya termasuk hantu-hantu itu? Ya. Ya. Maksudku, persetan dengan kalian yang bodoh dan sombong. Sekarang kalian merasa sebagai orang-orang yang paling mengenal hantu-hantu, orang yang kekar itu memotong. Tetapi sebenarnya kalian adalah orang-orang yang paling dungu. Sebenarnya kalian tidak usah berbicara panjang lebar tentang hantu dari manapun juga. Itu adalah suatu gagasan atau lamunan yang ngayawara. Kalau kau dan anak-anakmu menghentikan usaha untuk membuka hutan itu, menjorok masuk ke dalam seperti yang kau lakukan, maka kau akan selamat. Dengarlah, berkata Kiai Gringsing. Rencana hantu-hantu alas Mentauk itu sudah diketahui oleh Kiai Dandang Wesi. Kau percaya? Sekarang mereka berusaha mendorong aku dan kedua anak-anakku untuk meninggalkan pekerjaan dan tanah garapan itu, tetapi seterusnya, mereka akan berusaha mengusir setiap orang di sini. Menakut-nakuti, membuat mereka sakit dan pingsan tanpa sebab, kecemasan dan kekisruhan, agar perlahan-lahan kita di sini sedikit demi sedikit mengurungkan niat kita untuk membuka hutan ini. Gila, itu pikiran gila. Apakah kau tidak percaya? Omong kosong. Prabu Talangsari. Mungkin. Kiai Dandang Wesi memang hanya omong kosong. Mudah-mudahan ia sekedar omong kosong. Tetapi akankah ia berkata begitu? Heh, bertanya Kiai Gringsing kepada Agung Sedayu. Agung Sedayu tergagap. Tetapi ia pun segera dapat menanggapinya. Ya, Kiai Dandang Wesi memang berkata begitu. Tetapi Kiai Dandang Wesi sudah berbicara dengan Prabu Talangsari. Aku tidak tahu, apakah hasil pembicaraan itu. Tetapi seandainya Kiai Dandang Wesi itu benar-benar hantu waskita yang datang dari Gunung Merapi, ia pasti mengenal hantu-hantu alas Mentaok yang sebenarnya, tiba-tiba orang yang kekurus-kurusan menyahut. Ia kenal akan hal itu. Tentu ia kenal. Bohong. Dari mana kau tahu? Adakah kau menganggap Kiai Dandang Wesi itu berbohong, atau cerita tentang Dandang Wesi itulah yang kau anggap berbohong? Atau Kiai Dandang Wesi sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu? Orang yang kekurus-kurusan itu pun menjadi ragu-ragu pula. Sejenak ia berdiam diri. Namun yang menyahut kemudian adalah orang yang kekar. Kita harus meyakinkan dahulu cerita itu. Memang, kita harus meyakinkannya.
Tetapi bahwa Kiai Dandang Wesi mempunyai kemampuan untuk mengenal dunianya, maksudku dunia hantu, aku kira tidak dapat disangsikan lagi. Menurut anakku, ketika Jerangkong yang telah bertemu dengan Kiai Dandang Wesi itu pergi, maka hantu yang tidak berbentuk, pemomong Raden Sutawijaya yang merayang itu berkata, aku menangkap getaran yang aneh pada Jerangkong itu. Aku menangkap getar jalur-jalur darah dalam tubuhnya serta terasa arus nafas. Itu tidak mungkin ada di dalam diri hantu-hantu yang manapun juga, meskipun dari tingkat yang paling rendah sekalipun sampai Prabu Talangsari sendiri. Meskipun ada hantu yang memilih bentuk seperti manusia sekalipun, namun pasti tidak akan ada getar jalur-jalur darah dan arus nafas di dalam tubuhnya yang bukan wadak manusia. Orang yang kekurus-kurusan itu menjadi tegang sejenak. Namun sambil menghentakkan kakinya ia berkata, Persetan. Persetan dengan semuanya itu. Sebelum seorang pun sempat menjawab, maka dengan tergesa-gesa ia pergi meninggalkan Kiai Gringsing sambil bergumam. Aku akan pergi ke pekerjaanku. Semua orang sudah berangkat. Kami bertiga tidak akan berangkat hari ini, berkata Kiai Gringsing. Kenapa? Yang bertanya adalah orang yang tinggi besar itu. Anakku belum sehat benar. Jadi, setelah anakmu sembuh, kau akan tetap meneruskan usaha itu? Ya, jawab Kiai Gringsing. Kau sampai hati mengorbankan anakmu. Kenapa? Anakmu akan sakit dan kalau peringatan itu kau abaikan, anakmu, salah seorang dari keduanya akan mati atau bahkan kedua-duanya. Orang yang kekar itu terperanjat ketika justru anak yang sakit itu yang menjawab. Ternyata aku telah sembuh setelah aku bermimpi. Aku jadi yakin bahwa di dunia mereka pun kini sedang terjadi masalah. Kesimpulanku, aku tidak perlu cemas. Gila. Kalian memang orang-orang gila. Tidak. Justru kami adalah orang-orang yang menyadari keadaan yang sebenarnya. Tanpa orang lain, biarlah aku katakan kepadamu, mungkin kau memiliki kelebihan dari orang-orang yang ada di dalam barak ini, bahwa di sini ada 3 golongan yang perlu diperhatikan. Apa? Hantu-hantu alas Mentaok yang sebenarnya, hantu-hantu dari Gunung Merapi, dan makhluk lain yang diragukan oleh Kiai Dandang Wesi, yang berbentuk seperti hantu Jerangkong, tetapi memiliki jalur-jalur darah dan arus nafas. Orang yang kekar itu menjadi tegang. Sejenak ditatapnya wajah-wajah dari ketiga ayah beranak itu. Kemudian sambil menggeram ia melangkah pergi. Kalian telah mengigau. Tunggu, panggil Suandaru. Ketika orang itu berhenti dan berpaling, Suandaru berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas air yang paman berikan itu. Tubuhku menjadi segar dan rasa-rasanya sakitku menjadi sembuh sama sekali. Persetan, orang itu pun kemudian melangkah semakin cepat. Sepeninggal orang-orang itu, Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, mudah-mudahan kita akan segera dapat memecahkan teka-teki yang rumit ini. Apakah yang guru maksud dengan teka-teki itu? Keadaan di sekitar tempat ini. Di samping negeri yang kian hari kian menjadi ramai, maka orang-orang yang memperluas tanah garapan masih saja diganggu oleh persoalan-persoalan yang cukup menegangkan ini. Hantu-hantu maksud guru? Ya. Kedua muridnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil memandang orang yang tinggi kekar itu sampai hilang di gardu pengawas Agung Sedayu berkata. Kedua orang itu memang aneh. Sekarang beristirahatlah. Kita akan terlibat dalam permainan yang mengasyikkan ini. Agung Sedayu dan Suandaru pun kemudian masuk kembali ke dalam barak. Beberapa orang yang karena beberapa hal berhalangan pergi ke tempat pekerjaan masing-masing, masih juga berada di barak itu. Seorang laki-laki yang kakinya terluka karena kapaknya sendiri, duduk sambil mengusap lukanya. Sekali-sekali ia menyeringai menahan sakit. Sudah sepekan ia duduk saja merenungi lukanya tanpa dapat membantu kawan-kawannya bekerja di pinggir hutan. Apakah anakmu sudah benar-benar sembuh? Orang itu dengan hampir berteriak bertanya kepada Kiai Gringsing. Kiai Gringsing berpaling kepadanya, kepada orang yang terluka itu yang duduk di sudut barak. Ya, begitulah. Kau memang beruntung sekali. Dari manakah kau mendapatkan obatnya? Kebetulan saja. Tetapi aku juga mendapat obat dari Kiai Damar. Dukun sakti yang memiliki kemampuan berhubungan dengan hantu. Apakah kau tidak berkeberatan memberi obat aku sedikit, agar lukaku ini segera sembuh? Obat itu bukan obat luka.
Aku tahu, tetapi mungkin kakiku ini juga kena kutuk dari hantu-hantu. Mungkin ketika aku bekerja di tanah yang sedang dibuka itu, aku telah mengganggu mereka, sehingga aku telah dihukumnya. Dengan obat dari Kiai Damar itu, mungkin aku akan dimaafkan. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Ternyata jalan pikiran orang-orang di tempat ini sudah tidak wajar lagi. Mereka terlampau dipengaruhi oleh adanya hantu-hantu yang berkuasa di alas Mentaok. Semua persoalan telah dikaitkannya dengan hantu-hantu, kemungkinan bahwa mereka telah mengganggu keluarga hantu-hantu dan bermacam-macam soal yang berpusar pada hantu-hantu itu. Kisanak, berkata Kiai Gringsing kemudian. Apakah Kisanak mau aku obati? Bukan obat dari Kiai Damar? Oh, segala macam obat sudah aku coba, tetapi sampai sepekan lukanya justru membengkak. Obat yang Kisanak pergunakan agaknya belum cocok. Kalau Kisanak setuju, aku akan mencoba mengobatinya. Berilah aku obat Kiai Damar itu. Sayang, aku sudah dipesan bahwa obat itu tidak boleh dipergunakan oleh orang lain. Obat itu adalah obat yang khusus, yang bagi orang lain justru dapat berakibat sebaliknya. Orang itu mengerutkan keningnya. Katanya, jadi maksudmu, aku tidak dapat mengobati lukaku dengan obat itu? Bukan aku tidak memperbolehkan, tetapi Kiai Damarlah yang berpesan demikian. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu kalau Kisanak bersedia, aku mempunyai sejenis obat untuk luka-luka. Apa? Bubukan babakan melandingan atau sawang angga-angga? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Apa? Semua obat sudah aku coba. Endapan kicikan. Pencepat. Minyak kelapa dengan empon-empon. Ya. Segala macam empon-empon, potong tipis-tipis, kemudian aku jemur sampai kering. Barulah aku panasi dengan minyak. Kemudian aku jemur lagi hingga kering. Barulah aku tumbuk halus-halus. Orang itu mengangguk-angguk. Baiklah. Aku belum mencobanya. Tunggulah, aku ambil obat itu. Kiai Gringsing pun kemudian mengambil sejenis serbuk seperti yang dikatakannya. Kemudian ditaburkannya obat itu pada luka yang sedang mulai membengkak. Panas sekali. Apakah ini kicikan seperti yang kau katakan? Ya. Kenapa panas dan pedih? Tentu. Tetapi nanti akan menjadi baik. Orang itu menyeringai menahan sakit sambil memegang pangkal pahanya. Sakit sekali, desisnya. Kiai Gringsing tidak menghiraukannya. Kemudian dibiarkannya luka itu tetap terbuka. Katanya, biarlah luka itu terbuka sejenak. Sejak itu sakit lukanya menjadi berangsur berkurang. Sehingga akhirnya terasa seakan-akan luka itu sudah sembuh. Terima kasih, katanya. Dengar, berkata Kiai Gringsing. Sama sekali bukan karena hantu-hantu. Hantu-hantu sebenarnya sama sekali tidak menghiraukan kita. Hutan itu hutan kita. Kalau ada persoalan, tentu persoalan yang lain. Orang itu memandang Kiai Gringsing dengan tatapan mata yang aneh, meskipun ia tidak bertanya sesuatu. Bahkan Kiai Gringsinglah kemudian yang berbicara pula. Hantu-hantu itu ternyata mempunyai persoalannya sendiri. Hantu-hantu yang bernama Kiai Dandang Wesi dari Gunung Merapi telah melibatkan diri di dalam setiap persoalan di alas Mentaok ini. Orang itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia berdesis. Aku menjadi bingung. Kiai Gringsing tersenyum. Tiba-tiba ia bertanya. Bagaimana dengan lukamu? Sudah tidak pedih lagi. Bahkan seakan-akan telah menjadi sembuh sama sekali. Biarlah lukamu terbuka. Nanti sore, aku akan memberimu obat setelah luka itu kau bersihkan. Setiap kali pasti akan terasa pedih untuk beberapa saat. Namun kemudian akan menjadi dingin seperti sekarang. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Beristirahatlah. Kiai Gringsing pun kemudian kembali ke tempatnya. Suandaru yang masih belum sehat benar, telah berbaring untuk memulihkan kekuatannya. Sedang Agung Sedayu pun kemudian pergi ke gardu pengawas untuk melaporkan bahwa mereka tidak pergi ke pekerjaan mereka hari ini. Kenapa? Bertanya salah seorang pengawas. Adikku masih belum sembuh benar. Pengawas itu mengerutkan keningnya. Tetapi yang bertanya kemudian adalah Wanakerti. Apakah kalian memutuskan untuk menghentikan usaha kalian?
Tidak, jawab Agung Sedayu. Kami akan bekerja terus. Kalau kesehatan adikku telah pulih kembali, maka kami akan meneruskan kerja kami. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, baiklah. Sekarang, bawalah ransum kalian bertiga. Agung Sedayu pun kemudian kembali ke barak sambil membawa ransum untuk mereka bertiga. Dalam pada itu, selagi di tempat-tempat yang sedang digarap dan dibuka selalu diributkan oleh masalah hantu-hantu, Ki Gede Pemanahan dan Raden Sutawijaya tidak henti-hentinya berusaha agar Tanah Mataram menjadi kian ramai. Di tempat-tempat yang sudah mulai padat, dibuatnya pusat-pusat kegiatan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Didirikannya pasar dan banjar-banjar. Hubungan yang semakin banyak dengan daerah-daerah di sekitarnya. Namun demikian keprihatinan mereka atas gangguan dari persoalan-persoalan yang masih merupakan rahasia bagi Mataram masih belum teratasi. Bagaimanapun juga Raden Sutawijaya berusaha, tetapi sama sekali belum pernah ditemuinya apa yang disebut oleh beberapa orang dan bahkan beberapa petugasnya, sebagai hantu-hantu yang menakutkan. Apalagi di hari-hari terakhir telah berkembang cerita tentang hantu yang hampir tidak berbentuk. Ketika beberapa orang peronda menjumpai seonggok benda yang kehitam-hitaman pada saat mereka kembali dari rumah Kiai Damar. Para pekerja yang membuka hutan di daerah utara bercerita pula tentang hantu serupa itu, berkata seorang pengawal. Apa katanya? Kini telah berkembang cerita tentang hantu yang datang dari Gunung Merapi. Salah satu dari mereka menyebut dirinya bernama Kiai Dandang Wesi. Pengawal yang lain pun mendengarkannya dengan penuh minat. Cerita tentang hantu memang selamanya menarik bagi mereka, apalagi mereka yang akan bertugas di daerah-daerah yang sedang dibuka. Tetapi ternyata cerita tentang hantu itu tidak menghambat perkembangan Tanah Mataram secara keseluruhan. Memang di beberapa tempat, penebangan hutan benar-benar telah terhenti, karena mereka yang membuka hutan menjadi ketakutan. Di beberapa tempat yang lain pun menjadi sangat mundur. Beberapa orang telah memilih tinggal di tempat yang sudah ramai, meskipun hanya sekedar menjual tenaga, karena mereka tidak mempunyai lagi tanah garapan. Sedang beberapa keluarga yang lain telah kembali ke tempat asal mereka. Meskipun sebagian dari rencana Ki Gede Pemanahan masih tetap dapat dilakukan, terutama usahanya menyusun suatu tempat yang akan dijadikannya pusat pemerintahan dari daerah yang baru dibuka ini, namun terhambatnya perluasan tanah garapan yang akan menjadi lumbung bahan mentah itu membuatnya berprihatin. Kita harus dapat memecahkan rahasia ini, berkata Raden Sutawijaya. Selama rahasia ini masih merupakan teka-teki, maka Tanah Mataram masih belum dapat disebut tenteram. Memang masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, sahut Ki Gede Pemanahan. Hubunganmu dengan ayahanda Baginda Sultan di Pajang masih juga belum dapat disebut pulih kembali, kini kita di sini sudah menjumpai bermacam-macam persoalan. Ya, ayah. Tetapi kita akan berjalan terus. Tentu Sutawijaya. Pati sudah pantas disebut sebuah kadipaten. Tetapi apa yang pantas kita katakan tentang Tanah Mataram, Tanah Perdikan, kadipaten atau sebuah kademangan kecil? Kita sedang berusaha, ayah. Dan ayahanda Sultan Pajang memang tidak mau memberikan sebutan atau kedudukan yang pasti bagi Mataram, seperti di daerah-daerah pesisir utara. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Karena itu kita harus membentuk diri sendiri. Apapun yang akan dikatakan oleh Sultan Pajang atas kita. Raden Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tanpa sesadarnya ia berkata, apakah ayah tidak berkeberatan terhadap usaha Untara untuk menyusun suatu kekuatan di Jati Anom? Kenapa aku berkeberatan? Jati Anom adalah telatah Pajang, Untara adalah seorang senapati Pajang. Apakah salahnya? Tetapi kekuatan itu seolah-olah telah dihadapkan kepada kita di Mataram. Seandainya demikian, itu adalah suatu sikap berhati-hati. Tetapi, kenapa tidak terhadap Pati? Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Diangguk-anggukannya kepalanya. Sebenarnya ia menyimpan perasaan seperti yang terbersit di hati putranya. Namun Ki Gede Pemanahan masih menyimpannya. Ia tidak mau tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan dari sikap Pajang. Sutawijaya sebenarnya adalah putra angkat yang tidak ubahnya dengan putranya sendiri, berkata Ki Gede Pemanahan di dalam hati. Namun keraguan-raguan Sultan Pajang membuat Mataram harus bersikap. Sutawijaya, berkata Ki Gede Pemanahan kemudian. Cobalah kau sisihkan perasaan itu sejenak.
Pusatkan perhatianmu pada pembangunan daerah ini. Kalau kita terlampau berprasangka, maka hambatan dari perkembangan tanah Mataram ini akan timbul dari diri kita sendiri. Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi angan-angannya masih saja dibayangi oleh berbagai macam pertanyaan tentang kedua anak-anak muda yang ditemuinya di Menoreh. Sehingga ia selalu bertanya kepada diri sendiri. Bagaimanakah sikap Agung Sedayu dan Suandaru? Apakah mereka berpihak juga kepada Untara dan menjadikan Sangkal Putung suatu pusat kekuatan di Jati Anom dan Sangkal Putung, maka pasukan Pajang akan membayangi Mataram dari dua arah. Jati Anom akan dapat langsung menyusur lereng Gunung Merapi dan turun dari arah utara, sedang kekuatan yang datang dari Sangkal Putung akan langsung datang dari arah timur. Sedangkan kita di sini sama sekali tidak tahu bagaimanakah sikap Menoreh yang ada di sebelah barat dan Mangir yang ada di sebelah selatan. Meskipun demikian, Sutawijaya sama sekali tidak menjadi berkecil hati. Ia memang bertekad untuk membuat Alas Mentaok ini menjadi sebuah negeri yang ramai. Namun dalam pada itu, selagi masalah-masalah yang bersangkut paut dengan pihak-pihak di luar tanah Mataram masih harus dipecahkan, timbullah masalah-masalah yang harus diatasi di dalam tubuh ini. Kekisruhan yang ditimbulkan oleh berita tentang adanya hantu-hantu yang mengganggu pembukaan hutan hampir di segala arah. Bahkan ada kelompok-kelompok yang telah menghentikan usahanya untuk memperluas tanah Mataram dengan tanah garapan baru, karena mereka tidak tahan lagi menghadapi gangguan hantu-hantu yang agaknya menjadi semakin marah. Tetapi di saat-saat terakhir timbullah berita tentang hantu dari Gunung Merapi itu. Seorang pemimpin pengawal tanah yang baru dibuka itu menemui Raden Sutawijaya dan berkata, hantu dari Gunung Merapi itu menyebut dirinya bernama Dandang Wesi. Ia mengaku sebagai pemomong Raden Sutawijaya di masa kecil yang kemudian bertapa dan merayang dengan raganya. Tetapi kemudian ia mendapatkan bentuknya yang baru di dalam dunianya yang baru. Raden Sutawijaya menjadi bingung. Ia tidak pernah merasa mempunyai seorang pemomong yang bernama Kiai Dandang Wesi, sehingga karena itu sejenak ia tidak memberikan tanggapan apa-apa. Apakah Raden sudah melupakannya karena sudah bertahun yang lampau? Sutawijaya menggeleng. Tidak. Aku masih ingat. Tetapi aku sudah tidak dapat mengingat lagi wajahnya. Sekarang Kiai Dandang Wesi benar-benar sudah tidak berbentuk. Hanya seperti seonggok daging yang berwarna kehitam-hitaman. Namun justru mengerikan sekali. Bahkan menurut Ceritera, bentuk yang demikian itu masih juga mampu menyerang dari jarak yang jauh. Aku ingin menemuinya pada suatu kesempatan, sahut Sutawijaya. Kalau salah seorang dari kalian bertemu, katakanlah aku ingin berbicara. Baiklah. Agaknya hantu yang bernama Kiai Dandang Wesi itu mempunyai sifat yang agak berbeda dengan hantu-hantu dari Alas Mentaok ini sendiri. Tetapi mungkin karena hantu-hantu yang selama ini menakut-nakuti itu adalah hantu-hantu dari tataran yang paling rendah, sehingga sifat-sifat mereka pun sangat memuakkan. Tetapi Kiai Dandang Wesi bersikap lain. Ada semacam wibawa yang memancar dari tubuhnya yang tidak berbentuk itu. Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis. Mudah-mudahan hantu yang tidak berbentuk itu dapat diajak bicara. Sulit. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang dapat berbicara. Di antaranya Kiai Damar. Tidak, tiba-tiba seorang pengawal yang lain memotong. Ada orang yang pernah bertemu dan langsung dapat berbicara dengan hantu itu. Sutawijaya tiba-tiba tersenyum. Katanya, memang berita tentang hantu kadang-kadang menumbuhkan bermacam-macam tafsiran. Tetapi yang sampai padaku hingga saat ini selalu menumbuhkan pertanyaan di dalam hatiku, apakah mereka yang bercerita itu benar-benar pernah melihatnya? Seseorang mengatakan bahwa kawannya pernah melihatnya. Tetapi ketika kawannya yang disebutkan itu aku panggil, ia mengatakan bahwa ia mendengar dari kawannya yang lain. Sampai saat ini aku belum pernah menyaksikan sendiri apapun dan bagaimanapun juga bentuk dan bahkan suaranya. Para pengawal saling berpandangan sejenak. Namun mereka yakin bahwa hantu-hantu yang dimaksudkan memang ada. Seseorang memberanikan diri berkata, aku pernah melihatnya. Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya. Kau memang pernah mengatakan bahwa kau sendiri pernah melihatnya. Bukan sekedar kata orang. Tetapi kau tidak berhasil membawa aku melihat hantu itu. Pengawal itu terdiam. Kita harus segera dapat memecahkan masalahnya, tiba-tiba Sutawijaya menggeram.
Dalam pada itu, keadaan Swandaru sudah menjadi berangsur baik. Kekuatannya sudah hampir pulih kembali sehingga ia sudah tidak memerlukan bantuan apapun lagi dari Agung Sedayu atau gurunya. Dengan demikian, maka Kiai Gringsing beserta kedua muridnya itu pun telah siap kembali untuk melakukan pekerjaan mereka, menebas hutan di bagian yang justru dijauhi oleh orang-orang lain. "Apakah kau akan meneruskan kerjamu membersihkan daerah yang wingit itu?" bertanya seseorang kepada Kiai Gringsing. Kiai Gringsing menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya. Daerah itulah yang telah diserahkan kepadaku dan anak-anakku. Karena itu, kami harus bekerja kembali di tempat itu. Selama ini kau mendapat pengalaman yang pahit. Anakmu hampir saja menjadi korban. Apakah kau tidak berpikir untuk mengurungkan saja niat itu? Apakah aku akan mendapat bagian tanah yang lain? Tentu. Kalau kau mengurungkan niatmu, kau dapat menggabungkan diri ke dalam salah satu kelompok yang sudah ada. Tentu saja dengan persetujuan para petugas di hutan ini. Tetapi aku kira mereka dapat mengerti kesulitan yang kau alami." Orang itu berhenti sejenak, lalu. Tidak ada orang yang mau menerima bagian itu, meskipun sudah mulai dikerjakan. Mereka yang sudah menebang pepohonan di bagian itu, telah meninggalkannya meskipun mereka telah membuang banyak tenaga. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, "Aku tidak dapat melangkah surut. Aku sudah tidak dapat kembali lagi ke asalku karena semua hak milikku telah aku jual. Kau tidak perlu kembali ke asalmu. Kau dapat menggabungkan diri dengan kelompok lain. Atau, kau dapat pergi ke tempat yang sudah menjadi ramai. Kau dapat mencari pekerjaan lain di sana." Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. "Aku akan tetap mengerjakan tanah itu. Aku yakin bahwa pada suatu saat, aku dan anak-anakku tidak akan diganggu lagi. Kami akan segera berkenalan. Dan kami akan mengatakan bahwa niat kami adalah baik." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau memang keras hati. Tetapi terserahlah, semua itu tergantung kepadamu sendiri. Aku sudah mencoba untuk memberimu peringatan. Orang yang tinggi itu pun akan memperingatkan kau. Ia merasa bertanggung jawab atas kita sekalian di sini." Siapakah sebenarnya orang itu? Seperti juga aku, kau dan orang-orang lain. Orang itu pun seorang pendatang. Tetapi karena ia mempunyai beberapa kelebihan dari kita masing-masing di sini, maka tanpa persetujuan resmi, seakan-akan ia menjadi pemimpin kita di sini. Ya, aku pun merasakannya. Dan orang itu pun sudah bertindak sebagai seorang pemimpin. Kalau negeri ini menjadi ramai, maka ia akan dapat menjadi bebahu dari pedukuhan-pedukuhan yang akan terbentuk. Ya. Dan yang kekurus-kurusan itu, bertanya Kiai Gringsing pula. Orang itu termasuk orang yang cerdik. Ia mempunyai banyak akal dan pendapat. Karena itu, ia segera mendapat tempat yang baik di samping orang yang tinggi kekar itu. Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia sudah mengerti bahwa orang yang tinggi kekar itu mempunyai beberapa kelebihan dan orang yang kekurus-kurusan itu adalah orang yang cerdik meskipun licik. Tetapi dari orang-orang yang sudah lama berada di tempat itu, ia sama sekali tidak berhasil mendapat keterangan lebih banyak daripada itu. Aku harus mendapatkan sumber yang lain untuk mengetahui latar belakang dari perbuatan-perbuatan mereka yang aneh itu, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya. Sementara itu, Swandaru sudah benar-benar pulih kembali. Kepada para petugas Kiai Gringsing berkata, "Besok aku akan melanjutkan kerja yang selama ini terhenti, bersama dengan anak-anakku." "Apakah anakmu yang sakit itu sudah benar-benar sehat?" bertanya Wanakerti. "Sudah, Tuan. Ia sudah pulih kembali." Wanakerti mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia bertanya, "Apakah kau tidak mempunyai pikiran lain?" "Maksud, Tuan?" "Misalnya, mencari tanah garapan baru yang tidak berbahaya bagimu dan anak-anakmu." Kiai Gringsing menarik nafas. Jawabnya, "Aku akan berhati-hati, Tuan. Aku dan anak-anakku sudah mulai. Sebaiknya kami melanjutkannya." "Bagaimana dengan sakit anakmu?" "Ia sudah sembuh." "Bukan itu. Tetapi apakah kau sudah memikirkan sebab dari penyakit anakmu itu? Seandainya benar anakku telah dikutuk oleh hantu-hantu, maka kini ia pasti sudah mendapat pengampunan, ternyata bahwa ia telah sembuh."
Tetapi kalau kau mengulangi kesalahanmu yang lama, aku tidak yakin bahwa hal itulah yang dianggap sebagai suatu kesalahan. Wanakerti mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia pun berkata, terserahlah kepadamu. Para petugas yang lain pun telah berusaha mencegah Kiai Gringsing agar ia memilih tanah garapan yang baru. Salah seorang dari mereka berkata, apakah kami tidak dipersalahkan orang, kalau terjadi sesuatu atas kalian? Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Tanah itu adalah tanah yang wingit. Seolah-olah kami memang telah menjerumuskan kalian ke tempat itu. Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu adalah tanggung jawab kami sendiri. Tetapi bagi mereka yang tidak mengetahui persoalan ini pasti akan menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang tidak berperikemanusiaan. Kami pasti dipersalahkan. Seandainya kami tidak dianggap menjerumuskan kalian, kenapa kami tidak mencegahnya? Terima kasih. Tetapi justru karena semuanya itulah Tuan, maka tanah itu sangat menarik bagi kami. Kami akan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, apapun akibatnya. Para petugas itu hanya saling berpandangan sejenak. Tetapi masih ada di antara mereka yang merasa menyesal, bahwa mereka telah menempatkan orang tua itu bersama kedua anaknya di tempat yang paling wingit. Tetapi Kiai Gringsing masih berkata, Tuan, seandainya masih ada gangguan-gangguan atas kami yang bekerja di daerah ini, maka kami sekarang sudah mempunyai kawan yang mempunyai kekuasaan yang serupa dengan mereka. Siapa? Mereka yang datang dari Gunung Merapi itu. Salah satu dari mereka bernama Kiai Dandang Wesi. Para petugas itu mengerutkan keningnya, kemudian hampir bersamaan mereka mengangguk-anggukan kepala mereka. Kami sudah mendengar pula cerita tentang Kiai Dandang Wesi. Tetapi kami masih belum dapat meyakinkan seperti kami meyakini adanya hantu-hantu dari alas Mentaop ini sendiri. Aku sendiri pernah melihat, sahut Agung Sedayu. Kiai Dandang Wesi ada di pihak kami. Menurut Kiai Dandang Wesi, semua yang kasat mata manusia, memang diperuntukkan bagi manusia wadak seperti kita, karena kita memang tidak tahu dan tidak melihat mereka, sehingga karena itu, yang adil, merekalah yang menyesuaikan diri mereka. Bukan kita. Para penjaga itu mengangguk-angguk. Wanakertilah yang kemudian berkata, kalau kau memang sudah yakin, terserahlah. Kami berdoa, mudah-mudahan kalian tidak mendapat gangguan apapun juga. Terima kasih. Demikianlah. Maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya pun segera mulai mengerjakan tanah garapan mereka kembali. Setelah sekian lama mereka tinggalkan, maka alang-alang yang sudah dibersihkannya tampak mulai tumbuh kembali di beberapa bagian. Kemarilah, desis Kiai Gringsing kepada kedua muridnya. Kedua muridnya pun segera mendekat. Kalian memang harus berhati-hati. Kita tidak tahu pasti, siapakah sebenarnya yang kita hadapi. Bukan karena kita menolak suatu kepercayaan tentang hantu-hantu yang mungkin ada, tetapi kita pun harus memperhitungkan kenyataan yang selama ini terjadi atas kita. Maksud guru? Ternyata kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang mengerti benar tentang racun. Agaknya di sini racun merupakan senjata yang paling baik untuk segala macam tujuan, Suandaru yang pernah mengalaminya. Ketika seseorang di sini mendekapnya dengan ketakutan, dan seolah-olah orang itu terluka parah, agaknya orang itu sudah menyentuh tubuh Suandaru dengan duri-duri beracun. Ya, bagaimanakah sebenarnya dengan orang itu? Dan kemanakah ia pergi? Apakah benar-benar ia hilang seperti yang kita sangka? Orang itu sama sekali tidak apa-apa. Tidak terluka dan tidak ketakutan. Itu adalah suatu cara agar ia dapat menyentuh salah seorang dari kita. Lalu, ia pun tidak hilang di bawah hantu yang manapun juga. Orang itu telah pergi sendiri selagi kita sibuk mencari sumber bunyi yang telah mengejutkan kita itu. Kedua muridnya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi darah itu, bertanya Suandaru. Aku sudah meyakinkannya, bahwa yang serupa dengan darah itu sama sekali bukan darah. Agung Sedayu dan Suandaru mengangguk-anggukan kepala mereka. Kemudian, kita singgah ke rumah dukun itu. Ia mengerti tentang racun dengan baik. Obat yang diberikannya dan yang kemudian aku bawa kepada dukun yang lain yang ternyata bernama Kiai Damar, memang obat pemunah racun. Kiai Gringsing terdiam sejenak, lalu. Dan ternyata pula orang-orang yang memahami tentang racun. Air yang diberikan kepada Suandaru ketika kau tinggalkan, ternyata berisi racun yang telah diperhitungkan dengan tepat.
Kedua murid-muridnya masih mengangguk-anggukan kepala. Jadi, hati-hatilah. Jangan mudah dijebak lagi dengan cara apapun. Aku yakin bahwa semua itu sama sekali bukan perbuatan hantu-hantu. Tetapi bagaimana dengan suara gemerincing di malam hari itu? Kita masih harus meyakinkan. Tetapi setiap orang dapat berbuat serupa itu. Dan sinar yang berkeredipan, bertanya Agung Sedayu. Memang masih banyak hal-hal yang harus kita ketahui, Agung Sedayu. Seandainya benar ada hantu di alas Mentaok, namun ada juga orang-orang yang telah memanfaatkannya untuk kepentingan diri mereka sendiri. Apakah tujuan mereka, Guru? Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu dengan pasti. Kita masih berhadapan dengan rahasia yang besar seperti rahasia yang tersimpan di dalam alas Mentaok ini sendiri. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan kedua muridnya bekerja dengan hati-hati. Mereka menyadari bahwa di sekitar mereka terdapat beberapa orang yang sedang bermain-main dengan segala macam cara. Dan yang paling berbahaya adalah racun. Karena itulah, maka diam-diam Kiai Gringsing telah membuat obat-obat yang dapat menahan serangan racun untuk sementara. Kedua muridnya itu pun telah diberinya butiran-butiran itu untuk selalu dibawa kemana mereka pergi. Kalau mereka merasa diri mereka tersentuh racun itu tidak berkembang di dalam tubuhnya, mereka harus makan obat itu, sebutir. Di hari yang pertama, Kiai Gringsing dan kedua muridnya hanyalah sekedar melihat-lihat tanah garapan yang telah ditinggalkan untuk beberapa lama. Namun justru mereka menjadi semakin bernafsu untuk melakukan kerja itu, agar mereka dapat membuktikan bahwa tanah ini memang dapat dibuka untuk dijadikan tanah garapan. Namun kerja yang dimulainya kembali itu telah membuat beberapa orang menjadi tidak senang karenanya. Terutama orang yang tinggi kekar dan yang kekurus-kurusan. Ketika Kiai Gringsing dan kedua anak-anaknya kembali dari tanah garapannya, maka orang yang tinggi itu mendapatkannya sambil bertolak pinggang. Kau memang ingin membuat keributan di sini, heh? Kenapa? Bertanya Kiai Gringsing. Kau mulai lagi kerja itu meskipun semua pihak sudah mencoba mencegahnya. Bahkan para petugas. Aku sudah memberikan alasanku. Dan para petugas itu akhirnya menyerahkan segala tanggung jawab kepadaku. Tetapi itu tidak mungkin. Kau di sini tidak berdiri sendiri. Kau merupakan bagian dari kami semua yang ada di sini. Berilah kami kesempatan. Kami akan mencoba untuk melakukan kerja yang mungkin akan bermanfaat bagi kita. Kalau aku berhasil maka tanah garapan yang terbuka akan menjadi semakin luas. Kelompok-kelompok dapat membagi diri untuk mengerjakan tanah yang lebih luas. Gila. Aku tidak setuju dengan pikiran itu. Sudah aku katakan berapa puluh kali, bahwa akibat yang timbul dari sifatmu yang keras kepala itu akan menimpa kita semua. Aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Biar sajalah seandainya anakku atau aku sendiri menjadi Banten. Tetapi aku benar-benar berniat baik, suara Kiai Gringsing menurun. Sebenarnya kalian pun jangan takut. Kiai Dandang Wesi selalu akan berada di pihak kita. Aku sudah bertemu dengan hantu yang bernama Kiai Dandang Wesi itu. Bohong. Percayalah. Ia akan menjaga aku di tempat kerjaku itu. Tanah garapan itu sekarang sama sekali sudah tidak wingit lagi, justru karena ada penghuninya yang baru. Persetan. Tetapi kalau terjadi bencana atas kita sekalian, kaulah yang akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang yang berada di dalam barak ini. Kiai Gringsing tidak menjawab. Tetapi ancaman itu pasti bukan sekedar main-main. Orang-orang yang tinggi itu pasti akan berusaha menghasut orang-orang di dalam barak ini agar mereka berbuat sesuatu terhadap mereka. Kiai Gringsing hanya dapat memandangi saja ketika orang yang tinggi kekar itu meninggalkannya, sambil bersungut-sungut. Apakah pada suatu saat kita akan berbuat sesuatu atasnya? Bertanya Swandaru yang hampir kehilangan kesabaran. Biar sajalah. Kita akan melihat, apa saja yang akan dilakukannya. Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tampak dari sorot matanya bahwa kebencian yang dalam terhadap orang yang tinggi itu hampir-hampir sudah tidak tertahankan lagi. Ketika pinggiran hutan itu menjadi kelam, maka orang-orang yang tinggal di dalam barak itu pun sudah menempati tempatnya masing-masing. Selain badan yang lelah, mereka juga selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Seseorang yang masih muda berbaring beberapa jengkal dari Swandaru yang masih duduk bersandar dinding. Sekali-sekali ia mengerutkan keningnya, kalau angan-angannya menyentuh orang yang tinggi kekar itu.
Apakah kalian sama sekali tidak mengenal takut dan cemas? Tiba-tiba orang yang masih muda itu bertanya. Suandaru berpaling ke arahnya. Tetapi ia tidak segera menyahut. Ditatapnya wajah gurunya sejenak, seolah-olah ia ingin mendapat pertimbangan daripadanya. Tetapi ternyata Kiai Gringsing tidak sedang memperhatikannya. Orang tua itu duduk pula sambil memejamkan matanya di samping Agung Sedayu yang sedang memijit-mijit kakinya. Begitu, orang itu mendesak. Suandaru yang agak bingung itu menggelengkan kepalanya. Tentu tidak. Kami juga mengenal takut. Tetapi kenapa kalian teruskan pekerjaan itu? Kami mempunyai pelindung, hantu dari Gunung Merapi itu. Orang itu terdiam sejenak. Dipandanginya anyaman ilalang yang mengatapi barak bambu itu. Kau sendiri? Suandaru yang bertanya. Orang itu menggeleng. Istri dan seorang anakku berada di barak yang lain. Tempat menampung perempuan dan anak-anak itu. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Aku dahulu membayangkan bahwa aku akan mendapat sebidang tanah garapan yang hijau. Sebuah rumah yang mungil, dengan pekarangan yang ditanami dengan pohon buah-buahan. Dibatasi oleh sebuah pagar batu setinggi dada. Regol yang rendah dan berdaun pintu, gumam orang itu. Pada saatnya akan kau dapatkan. Ya. Tetapi kapan? Kami bekerja di dalam kelompok-kelompok. Hasil yang kami dapatkan sebenarnya terlampau kecil bagi kami sekelompok. Tetapi kelompok itu akan mengerjakan tanah garapan yang lain, sehingga kalian akan mendapatkan bagian yang lain pula. Tetapi kami selalu dibayangi oleh ketakutan. Kelompok-kelompok itu bukan sekedar untuk mengatasi ketakutan. Bukankah kalian tidak akan dapat bekerja sendiri-sendiri menghadapi tantangan hutan yang begitu lebat? Pohon-pohon yang tinggi dan besar. Gerumbul-gerumbul yang penuh dengan tanaman-tanaman menjalar dan berduri. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak berkata sesuatu. Matanya kembali menatap atap yang terbuat dari anyaman ilalang. Suandaru pun kemudian terdiam. Ia melihat kekecewaan membayang di wajah orang yang berbaring itu. Kenyataan yang dihadapinya, jauh dari gambaran yang diangan-angankannya sebelumnya, desis Suandaru di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja ia ingin mendapat beberapa keterangan lagi, sehingga Suandaru itu bertanya. Apakah sejak kau datang ke tempat ini, orang-orang di sini juga sudah dibayangi oleh ketakutan? Tetapi yang menjawab adalah orang lain yang berbaring di sampingnya. Tidak. Tidak seperti sekarang ini. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya, sedang Kiai Gringsing yang memejamkan matanya pun kemudian terbelalak sambil mengerutkan keningnya. Namun sejenak kemudian mata itu pun telah terpejam pula. Bagaimanakah keadaan di daerah ini dahulu, bertanya Suandaru pula. Kami bekerja dengan tenang. Daerah yang sudah dapat dijadikan pedukuhan itu pun menjadi kian ramai. Namun pada suatu saat mulailah wabah itu. Wabah ketakutan. Perlahan-lahan tetapi pasti telah mencengkam kami seluruhnya. Mereka yang memasuki daerah yang semakin dalam harus menarik diri dan mengurungkan niatnya, sehingga apa yang kami kerjakan kini sangat terbatas. Sebagian orang-orang yang bekerja di sini telah pergi. Ada yang semakin memenuhi tempat-tempat yang telah ramai itu, tetapi ada juga yang sama sekali mengurungkan niatnya untuk tinggal di daerah Tanah Mataram ini. Suandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Ruangan di dalam barak itu semakin lama menjadi semakin sepi. Sebagian dari mereka yang berbaring di dalamnya sudah tertidur dengan nyenyaknya, sedang sebagian yang lain menyelimuti dirinya dengan kainnya sampai menutup kepalanya. Bersambung ke bab 132. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.